Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah kembali memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 25 Agustus 2025. Saya merasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup pribadi saya dengan istri, dan saya berharap juga saudara mengalami yang sama. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita harus terus merasakan pemeliharaan Tuhan yang menyertai kita, anak-anaknya, terutama menyertai kehidupan kita dan juga seluruh keluarga kita. Dan itu adalah satu hal yang patut kita syukuri dan nikmati di dalam hidup ini, berjalan bersama Tuhan. Haleluya, saya kembali melanjutkan renungan malam sebelum saudara tidur, biar kita dilengkapi, disegarkan dengan firman Tuhan mengenai keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna di dalam hidup ini, tidak ada suami, istri, dan anak-anak yang sempurna. Namun kita tidak boleh berhenti melakukan usaha yang terbaik untuk menjadi pribadi, atau apakah itu suami, istri, atau anak-anak yang terbaik untuk keluarga kita. Dan setelah kita membahas tugas-tugas untuk suami selama 6 hari lamanya, sekarang saya mulai membahas tugas para istri atau wanita yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang pertama malam ini, tugas istri menjadi penolong. Kita sama-sama membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 9 yang berkata demikian, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Tentunya ayat ini mengacu kepada apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam Kejadian pasal 2, di mana Tuhan melihat Adam atau manusia itu seorang diri saja, dan Tuhan melihat manusia itu atau Adam itu tidak lengkap tanpa penolong. Karena itulah Tuhan membiarkan Adam tertidur, lalu dari situ Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menjadikan Hawa, lalu membawa Hawa kepada Adam untuk menjadi istrinya. Itu dicatat dalam Kejadian 2:18. Tetapi Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat, kata-kata sepadan itu berarti secara hakikat, secara harkat, wanita itu sama dengan pria. Namun dalam fungsi seorang istri di dalam kehidupan keluarga, kita tahu wanita bukan sebagai pemimpin, wanita sebagai penolong. Apa yang menjadi kekurangan Adam dilengkapi oleh Hawa yang menjadi penolong. Dan sudah ada banyak begitu kesaksian di dalam kehidupan keluarga-keluarga, bagaimana suami yang sukses, suami yang berhasil dalam seluruh karirnya dan kepemimpinannya dan dalam bidang-bidang lainnya, itu karena ada support dari seorang wanita yang menolong. Kalau setiap wanita belajar untuk menjadi penolong, maka rumah tangga Kristen pasti akan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah komunitas kita. Saya tahu di era emansipasi ini banyak sekali aktivis pro wanita yang salah kaprah, sehingga mereka membawa kesederajatan itu ke dalam kehidupan keluarga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, secara derajat, pria dan wanita adalah sama di hadapan Tuhan. Namun dalam hal fungsi dan order, Tuhan sudah menetapkan pria sebagai pemimpin, wanita sebagai penolong, bukan perongrong. Karena itulah, sebagai wanita, saya berharap saudara berdoa dan mendukung suamimu dengan baik dan menjadi penolong yang sungguh-sungguh membantu perkembangan dan kemajuan keluargamu. Kalau saudara ingin tahu tugas dari istri atau bagaimana istri yang ideal, saudara bisa membaca di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat 10-31. Di situ dinyatakan puji-pujian untuk istri yang cakap. Di sini dijelaskan bagaimana seorang istri bekerja dengan luar biasa untuk anak-anaknya, dan dia memperhatikan inner beauty juga, sehingga dia menjadi istri yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan
Raja Salomo yang dipercaya menulis ayat ini berkata dalam ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Sang suami harus bisa memuji istrinya dengan kata-kata ini. Tentunya pujian ini bukan pujian yang datang hanya basa-basi. Ini pujian karena istrinya melakukan seluruh hal-hal yang ditulis dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-28. Biarlah saya juga berdoa, kalau saudara seorang wanita dan saudara sudah menikah dan menjadi istri, jadilah penolong, mensupport suami, respect kepada suamimu, hargai dia sebagai pemimpin dalam keluarga, maka keluargamu akan diberkati. Dan yang terpenting adalah peliharalah inner beauty. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam diri setiap wanita. Dandananmu bukanlah semata-mata yang jasmania, kata kitab 1 Petrus, tetapi biarlah dandananmu, hiasanmu adalah kecantikan batiniah yang keluar kepada kehidupan keluargamu, di tengah-tengah suami dan anak-anakmu. Haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan para istri untuk berfungsi sesuai firman Tuhan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan melakukan aktivitas kita dengan sukacita sehari-hari, dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.